Karena kita tadi sudah berdoa, berjanji. Doa itu berbicara kepada Tuhan. Kami mau masuk dalam ibadah, kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau diajar oleh firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan memberanikan diri dan harus berani mengajar yang sebenarnya, tidak seperti menyenangkan kuping saja. Di Alkitab dikatakan banyak nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu yang mengenakkan kuping. Tapi saya harus berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dapat mengajar kita sehingga kita menjadi anak Tuhan yang membawa keluar dari gedung ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Yes. Firman Tuhan yang akan kita proklamirkan bersama-sama secara responsorial, secara bergantian, diambil dari Yesaya 51 ayat 1, kita bikin sampai 6 saja. 1 sampai 6 kita akan membacanya secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 1. Saya harap saya mengundang jemaat yang dikasih Kristus membaca ayat selanjutnya sampai kita tiba di ayat ke-6. Mari kita respect kepada firman Tuhan. Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membaca ayat 1 dan direspon oleh kekasih-kekasih Tuhan ayat 2 dan selanjutnya. Terus kita bergantian sampai kita tiba di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan di pagi ini. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian baru yang padanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti Taman Eden, dan padang belantara seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang ada daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintahkan bangsa-bangsa kepada kula. Pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah kusam, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang diberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan daripada-padaku tidak akan berakhir. Kemuliaan yang maha tinggi di tempat Tuhan yang maha tinggi. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saudara yang terkasih, dikasih Kristus, kita telah masuk pada tahun yang baru di minggu kedua. Tahun yang lama telah kita tinggalkan. Kita masuk pada tahun yang baru dan berjalan sudah 12 hari. 12 hari. Tapi sepertinya itu hanya perubahan angka dari 2024
menjadi 2025. Suasana seperti yang lalu. Bahkan kita mendengar prediksi dunia, para ahli ekonom, ahli politik, bahkan ahli geologi, bahwa bumi ini semakin tua. Bencana akan ada di mana-mana. Ya, yang membuat seakan-akan kita gak punya kepastian. Masalah-masalah kita dari tahun 2024, kerinduan kita, doa-doa kita yang dari 2024 belum terjawab. Problem-problem kita masih ada. Hanya angka yang berubah. Saudara yang terkasih, latar belakang dari Yesaya 51. Ketika itu Yerusalem, Israel sedang dalam kehancuran. Kerajaan Babilonia menghancurkan kota Yerusalem. Kita tahu umatnya yang ada di Israel sangat membanggakan kota Yerusalem, karena mereka percaya di Yerusalemlah Tuhan bertakhta. Di Yerusalemlah ada hadirat Tuhan. Tapi ketika Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar kedua, kira-kira tahun 587 sebelum Masehi. Bahkan mereka dibuang ke Babel. Di titik itu iman mereka goncang. Mereka tahu bahwa mereka selalu bersandar kepada Tuhan. Bahkan di kota kami ada hadirat Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan kota kami dihancurkan rata? Bahkan kami dibuang ke Babel. Saudara, mereka imannya goyang, downcast, kecewa, terpukul. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Ini latar belakang dari Yesaya 51. Di saat titik inilah Tuhan menyapa mereka melalui Nabi Yesaya. Di saat ketidakpastian ini, Tuhan menyapa kita pagi ini. Menyapa umat Israel. Menyapa kita. Boleh ditampilkan ayat 51 yang A. Ayat 51A. Ayat 51 saja. Tuhan menyapa jemaat JKI Petra pagi ini. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Sema Israel, dengarkan aku. Tuhan berbicara kepada kita pagi ini. Dengarkan aku. Bapak Ibu, ini masa informasi yang bebas, yang luas. Seringkali kita mendengar suara-suara dunia ini. Suara-suara hati kita lebih besar
dari suara Tuhan. Suara Tuhan tenggelam, sayup-sayup terdengar. Tapi suara Tuhan, suara dunia ini, bahkan suara hati kita mendominasi kehidupan kita. Sehingga kita khawatir, tidak pasti. Tuhan katakan kepada umat Israel, dan sama itu Tuhan katakan kepada kita, dengarkan aku, suara Tuhan. Dengarkan aku, Shema Israel. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Ini yang mau Tuhan katakan pagi ini kepada kita. Agar kita tidak biasa merasa ditinggalkan Tuhan. Masih banyak masalah kita seakan-akan tidak dijawab. Problem kita. Dalam kondisi inilah Tuhan menghampiri umatnya melalui Nabi Yesaya. Dan tertera, dengarkanlah aku. Tuhan bicara kepada kita. Dengarkanlah aku. Yang B, pandanglah gunung batu yang daripada kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Saudara, ini adalah bahasa sastra Yesaya, metaforis. Tuhan, roh Tuhan, ketika ini saya renungkan bagaimana Tuhan, kami orang teologi baik yang belajar secara formal maupun secara otodidak bisa mengerti jemaat ini, bahasa sastra ini, bahasa metaforis ini. Tuhan bilang, asalmu dari mana? Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu dipahat, dan kepada lubang penggalian batu daripadanya kamu tergali. Dari mana asalmu? Engkau saya gali dari lubang maut. Perhatikan, ini pengajaran. Kamu adalah dari lubang dosa. Saya gali kamu dari kepahatan. Saya masuk ke lubang itu. Yang tadinya kamu ada di dalam lubang maut, tidak ada satupun yang bisa mengambil kita dalam lubang maut itu, kecuali Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia, dan hukum dosa-dosa itu diambilnya. Aku yang mengambil kamu, aku yang mengangkat kamu, aku yang memahat kamu dari lubang maut, lubang batu itu. Saya angkat sehingga kau menjadi anakku. Perhatikan kata-kata ini, renungkan sehingga kita bisa mengerti setiap ada ibadah. Ini penting agar kita paham mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan banyak sekali salah memahaminya. Kadang-kadang ada beberapa penginjil atau pendeta, kamu akan mendengar suara Tuhan suatu saat. It's wrong. It's wrong. Suara Tuhan itu ada di Alkitab. Jangan tunggu nanti. Sekarang ini suara Tuhan. Jangan seperti dukun, nanti kamu mendengar suara Tuhan suatu saat. Hari ini dengan roh jiwamu, dengarkan aku, ini suara Tuhan. Kita harus cerdas. Saya mau jemaat JK itu cerdas, tahu, mengerti, jangan dikarang-karang. Suatu saat kamu akan mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan emang bagaimana, dukun?
Harus pakai bunga-bunga. Dia kasih, ini suaraku. Enggak di gunung, enggak di pohon besar. Ini suaraku. Pemahaman ini harus tahu. Kadang-kadang kamu pikir kita membaca itu dengan mendengar suara Tuhan. Perhatikan, mendengar suara Tuhan ketika kita telah membaca dan mendengar dari khotbah dan melakukan dalam kehidupan kita. Itu namanya suara Tuhan. Bagaimana mungkin kamu membaca setiap hari, mendengar setiap hari, tapi kelakuan kita membenci orang, tidak mengampuni orang. Ini pelajaran. Saya mau memahami ini. 10.000 kali kamu membaca ini. Kalau kau tidak mampu melakukannya, nothing artinya berarti. Sedikit aja kamu baca, kamu resapi, kamu renungi, minta bantu Roh Kudus. Aku harus mengampukan Tuhan, mampukan aku melakukan ini, mampukan aku untuk mengampuni, mampukan aku untuk mengasihi, mampukan aku tidak ragu atas janjimu. Janji yang besar sudah dilakukannya. Kita digali dari lubang yang terdalam. Dia perlihatkan bagaimana kita memperoleh sukacita yang dalam. Tuhan mau perhatikan, memperlihatkan kepada kita. Paham pengajaran ini Bapak Ibu. Pahami. Sehingga kita mengerti setiap dada ibadah di sini. Mengerti pengajaran-pengajaran yang benar. Minta bantu Roh Kudus. Sering sekali katakan, saya sudah diam Bapa, tapi Roh Kudus bekerjalah kepada kami tiap-tiap yang telah mendengarkan, sehingga kami mampu untuk mengasihi sesamamu. Karena hukum terutama dan besar adalah kasihlah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin Bapak Ibu. Di era informasi ini memang seringkali suara Tuhan tenggelam. Kita nggak mampu mendengar suara Tuhan. Kita baca, kita ingin selalu ikut Bible study, selalu ikut khotbah, tapi nggak mampu mendengar. Yang dimaksud Tuhan itu dengarkan aku dan lakukan. Melakukan kehendaknya, itu yang dimaksud suara Tuhan. Saudara yang terkasih, sekalipun persoalan kita, masalah-masalah kita yang tahun 2024 belum juga terselesaikan, doa-doa kita seakan-akan belum juga dijawab, percayalah, semua Tuhan akan genapi. Percayalah, saya katakan dari altar ini, Tuhan gak pernah berbohong. Tapi waktu Tuhan bukan waktunya kita. Kairos Tuhan, kairosnya Tuhan itu paling baik. Tunggu terus dengan taat, teguh, taat, setia, taat saja melayani, taat saja semua, taat saja ketika kita dalam lembah. Tuhan lihat, dengarkan aku tidak akan meninggalkanmu. Kita harus taat, obey. Tuhan akan turun tangan. Kairosnya suatu saat, kerinduanmu, aku akan berperkara kepada setiap persoalanmu. Tunggu kairosnya Tuhan, jangan kairosnya kita, waktunya kita, sehingga kita bisa frustasi. No, percayalah setiap firman Tuhan ini, ya, karya Roh Kudus. Firman ini adalah hidup. Dia punya kuasa.
Setiap firman Tuhan ini karya Roh Kudus, bukan tulisan-tulisan biasa. Tulisan biasa aja punya kuasa. Saya mau buat ilustrasi pengajaran. Wrong way punya kuasa nggak itu? Punya. Coba kamu masuk situ. Besok nanti tiket kamu. Punya kuasa nggak? Punya. Itu tulisan dunia. Masa kamu tulisan Tuhan yang menciptakan kita nggak percaya, ragu? Itu ilustrasi Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca ini suara Tuhan. Do it. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang dimaksud Tuhan. Dengarkanlah aku. Kita lihat, pandanglah gunung batu daripada kamu tadi terpahat dan kepada lubang penggalian itu. Kita sudah diambil dari lubang. Kita tadinya sudah terperangkap, terbelenggu, terikat dengan dosa itu. Tapi Tuhan ambil dari lubang batu maut itu. Aku yang mengangkat kamu. Itu inisiatif saya. Saya bukan karena kebaikanmu, bukan karena kekayaanmu, tapi saya mempunyai inisiatif mengangkat kamu. Itu adalah anugerah. Amin Bapak Ibu. Gak ada yang sombong dengan itu. Karena itu belas kasihan Tuhan. Siapapun kita, pendeta, jemaat, karena anugerahmu, karena belas kasihanku, aku mau masuk ke dalam lubang itu. Jadi jangan merespon kasih Tuhan dengan rutinitas. Tadi saya tanya Pak Arab ada temannya, ya nginap di rumah saya. Terus kenapa nggak dibawa gereja? Oh dia sibuk. Jawaban apa itu? Hati-hati. Kalau ketika Tuhan nanti tidak mengenalmu, saya sibuk. Sepele. Mungkin Pak Arab tadi. Saya tangkap, wah bahaya. Jawaban apa ini? Saya sibuk. Tadi Ibu bersaksi, saya senang ditegur. Karena kami pendeta bisa aja, masih manusia. Bisa salah mengerti. Ya. Hati-hati. Suara dunia yang kita dengar, tapi Ibu tadi menang. Suara Tuhan. Aku mau berespon. Aku mau belajar pagi ini. Resolusiku itu. Ini bukan kebetulan. Ternyata khotbah saya memang pengajaran. Suara-suara dunia ini akan terus menutupi suara Tuhan. Kita harus tonjolkan suara Tuhan. Nggak enak memang. Tidak enak. Di titik itulah Pak. Sirait seakan-akan sendiri. Tadi kesaksian begitu. Kenapa? Bisa bayangkan lebih parah dari seakan-akan tidak pernah kita sendiri. Amin. Jawabannya ada semua, sudah disediakan. Cuman waktunya Tuhan. Dan itu yang terbaik. Di kehidupan saya alami itu. Waktunya Tuhan. Waktu yang terbaik dan Dia tidak pernah berbohong. Amin Bapak Ibu. Mari kita simak. Sema Israel, dengarkan aku. Tuhan itu hidup dan percaya. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan bilang itu akan menjadi berkat bagi kita. Kerinduan kita, apapun kerinduanmu, apapun akan menjadi bagian kita. Iya dan pegang dan duit. Lihat tuh, kalau kau mendengar suaraku,
Buang suara hatimu, buang suara dunia. Do it, aku mau. Kita berjalan di atas suara Tuhan. Itu temanya saya buat, kita buat. Berjalan di atas Tuhan, di atas suara Tuhan. Tema hari ini demikian, karena Tuhan janji segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Masalah terbesar dalam kehidupan kita sudah ditunjukkannya, sudah diselesaikannya. Dia masuk dalam lubang itu melalui daerah Rosa. Dia dicincang, dia dihina, dia ditikam. Di atas kayu salib dia katakan, tetelestai, sudah selesai. Mana mungkin hal-hal yang kecil tidak dipenuhinya? Hal yang terbesar sudah dilakukannya Bapak Ibu yang kasih. Sudah dia duit. Ini bukan imajinasi, bukan dongeng. Sekali lagi, ada saksinya, ada lembaganya, ada gubernurnya. Itu sejarah, peristiwa. Iman orang Kristen itu hidup pakai ini, nggak dongeng-dongeng. Jadi nggak perlu lagi takut. Ya, jangan takut. Di atas Golgota, hal yang terbesar sudah dilakukannya, sudah dibereskannya. Kita orang Kristen, orang percaya bukan sekedar melakukan dan menjalankan agama, enggak. Bukan itu, rubah. Anda dan saya dipanggilnya, dipilihnya, dipanggilnya, dipahat gunung itu. Dia mengangkat kita, artinya dia pilih. Tadi Pak Endro bilang saya bukan orang Kristen. Percaya enggak kalian? Dipanggil Pak Endro dari lubang itu. Dipahat, diangkat, sini kamu nak. Kau mau saya pakai. Kita juga gitu. Kita orang berdosa, dipanggil. Duit. Jangan sekedar baca. Kayak suhu apa namanya? Kalau kita baca Komingho, saya suka baca Komingho dulu. Ya, baca Komingho dulu saya bisa segini loh dalam kamar. Di kos-kosan saya kunci itu 2 hari nggak keluar. Asal ada roti ada apa. Baca terus karena memang hobi saya baca berdua sama. Baca aja. Tapi nggak pernah melakukan silatnya gitu, main baca gitu. Saya ini. Iya kan? Pendekar bodoh. Iya. Gak hebat-hebat jadinya ya. Iya nggak hebat-hebat. Tuhan mau tuh dengarkan dan duit. Tuhan bilang apa? Kita ini seperti surat terbuka. Paulus bilang gitu loh. Transparan. Jangan di gereja kita haleluya, haleluya. Kayak mau waktu haleluya kayak mau perbaikin program haleluya, haleluya. Di rumah setan. Di kantor bajingan. Ambil hak-hak orang lain. Tapi dalam gereja haleluya. Bapak Ibu, ibadah. Saya nanti akan bahas ini. Cuma lama. Apa itu ibadah? Dalam Roma 12 ayat 1. Baca lupa ini. Sedikit aja, saya menyinggung sedikit aja. Karena saya ini pengajar, suka sekali saya, itu talenta saya dari dulu. Roma 12 Ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sebenarnya bukan dalam gedung ini saja ibadah. Dengan roh. Yohanes 4.
dengan roh dan kebenaran. Enggak. Kadang-kadang kita orang Kristen, apalagi di kampung saya sana, udah Kristen, udah masuk gereja kayak udah tenang, habis itu minum-minum ring, alkohol apa semua. Yang penting sudah tiap hari Minggu masuk gereja sudah. Ini bahaya Bapak Ibu. Pengajaran seperti ini, lapisan iblis seperti ini sehingga kita terkungkung. Bahaya. Ibadah itu dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan adalah roh. Baik di dalam gereja, di luar gereja, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, kita beribadah. Ketika Ibu Vivi di dapur sana memotong kue timun, dia ibadah karena dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ketika Ibu Vivi dan Ibu Lisa bersih-bersihkan dia bersih-bersihkan, itu ibadah. Dia melakukan dengan roh untuk Tuhan. Ketika Pak Hendro sama Pak memetik, itu ibadah. Kalau kita melakukan untuk Tuhan. Jangan salah. Ibadah itu bukan keluar, harus kita bawa. Kita beribadah. Bekerja, beribadah. Buktinya apa? Kita melakukan segala sesuatunya dengan betul-betul untuk Tuhan. Jangan korupsi, jangan ambil hak orang lain. Ngapain kita nyumbang gereja 2, 3, 4, 5 miliar, tapi kita korupsi di kantor. Seakan-akan namanya dibaca, Bapak Tobing telah menyumbang 5 miliar. Gagahnya. Tapi dari korupsi. Bapak Ibu, ini keras, tapi ini yang Tuhan mau. Pengajaran ini yang Tuhan mau sama kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dalam Yesaya 55 apa katanya? Ayat 89. Punya Ibu Anita? Bisa enggak? Hah? Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Tolong dibaca Pak. Apa yang bisa dapat? Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Iya. Perhatikan. Semua kita di sini digali, dibawa dari lubang itu, diangkat. Hidup kita ada dalam rencananya. Amin. Hidup kita bukan takdir, tapi hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Sekalipun masalah kita masih ada, problem kita masih ada, doa kita belum terjawab, ingat, hidupmu ada dalam rencanaku. Karena aku yang menggali, inisiatifku, aku yang pilih, aku yang memanggil. Aku punya rencana besar dalam setiap hidup kita. Gak usah ragu. Trust and obey. Trust and obey. Jangan pernah ragu. Mari kita masuk pada Yesaya 51 ayat 2. Perhatikan. Pandanglah Abraham, bapak leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Abraham ketika dipanggil dari Ur, Spania, dari Irak sekarang itu, dia nggak tahu mau kemana. Yang jelas dia mau ikut panggilan Tuhan, dia obey, dia tahan. Aku nggak tahu ujungnya. Kita dipanggil dari tahun 2024 masuk ke tahun 2025. Siapa yang tahu ujungnya? Siapa yang tahu hari esok?
saja. Obey dan taat sebagaimana Abraham dalam Kejadian 11. Ibu maksud saya, Ibrani 11 ayat 8. Bagaimana? Abraham, karena iman Abraham taat, ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Dia nggak tahu, ujungnya nggak tahu dia gimana, nggak tahu dia. Dia hanya taat. Ini yang Tuhan mau. Nggak usah dengar dunia itu. Taat saja, lakukan saja, walaupun belum terjawab doamu, kerinduanmu. Aku mau taat. Tadi Ulangan 28 dikatakan, siapa yang taat, bagianmu berkat itu nanti. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi jika engkau mendengar suara Tuhan. Tuhan itu gak berbohong. Sekarang sampah-sampah itu, suara-suara setan itu yang sering fitnah-fitnah orang, menuduh orang, buang. Biar kita terbebas. Agar berkat ini berat, Bapak Ibu, saya tahu berat. Tapi lepaskan. Biar kita terbebas. Dan berkat itu sekalipun ujung-ujungnya kita tidak tahu bagaimana Abraham keluar dari negeri Ur, Mesopotamia, Irak yang sekarang menuju ke negeri yang akan menjadi negeri pusakanya. Dia nggak tahu ujungnya karena perjanjian itu. Tapi Abraham taat. Dalam Ibrani tadi sudah kita lihat dia taat. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita sudah masuk pada tahun 2025. Sudah 12 hari tadi boleh kita bilang. Masih masalah kita ada. Masalah keluarga kita belum selesai. Hubungan suami istri yang kita harapkan belum maksimal. Hubungan kita dengan anak belum maksimal. Ekonomi kita masih terus gaji minimum atau masih pensiunan. Kadang-kadang pas-pas terus. Masih. Seakan-akan gak punya dasar. Kerinduan kita, ini saya ingatkan. Kerinduan kita seakan-akan gak ada dasarnya. Memang Abraham punya dasar? Enggak. Tidak ada dasarnya. Dia hanya percaya dan taat. Kemarin saya bahkan dihubungin pas ngomong-ngomong sama nggak di sini. Dia kena, Pak Pendeta, apa? Saya udah mulai putus asa ketika habis tahun baru. Kenapa? Kamu kan majelis. Itulah katanya. Kelihatannya hubungan kami sesama pelayan makin sulit, Pak. Kenapa? Habis teman-teman pelayan saya gila semua, Pak. Bisa-bisa bukan saya jadi baik tapi jadi gila. Kenapa itu? Temperaturnya kacau, Pak. Saya udahlah keluar aja daripada saya gila katanya. Ini benar. Tuhan memanggil kita. Saya katakan, kamu tahu, saya dipanggil juga. Kalau saya lihat manusia saya, banyak juga yang gila kami kadang-kadang. Kadang-kadang kita nasihati malah dia lebih ngamuk. Ini hati-hati loh. Tapi aku tahu aku dipanggil agar aku menjadi penajam bagi sahabatku ini. Kita menjadi besi sama besi. Kita asah manusia itu sesama kita. Jangan pernah kecewa. Peluk dia. Nah, kebetulan kita di sini. Itu percaya Bapak Ibu. Tidak kebetulan. Kita terus setia. Itu yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Pasti suatu saat Tuhan. Ingat, perjalanan hidup kita didasari oleh suara Tuhan.
Hidup kita hanya didasari oleh firman Tuhan. Mari kita rubah pola hidup kita, cara berpikir kita. Kita mau taat secara kepada Tuhan, taat. Karena obedience is far greater than sacrifice. Taat lebih besar dari pengorbanan apapun. Kalau dalam perjanjian lama, itu bawa pengorbanan kambing, domba, tekukur. Dalam perjanjian baru ini, pengorbanan kita yang diminta Tuhan, ketaatan. Taat apapun komitmenmu di gereja ini, kamu taat saja. Tuhan sangat melihat itu. Itulah pengorbanan yang lebih besar dari segala pengorbanan, ketaatan. Kita berjuang dengan itu. Makanya Paulus katakan, hidup adalah pertandingan. Bagaimana? Kita ini sudah dirancang jadi pemenang. Kita diangkat dari lubang karena zat kita itu zat pemenang. Amin. Kita pasti menang. Makanya masuk dalam pertandingan. Karena hidup adalah pertandingan. Pertandingan iman. Masuk dalam gelanggang, kita sudah masuk. No worry. Tuhan, tangan Tuhan kata tadi. Tanganku menjadi kekuatan. Tangan Tuhan dalam perjanjian lama, kuasa Tuhan dalam perjanjian baru. Tangan Tuhan ada kita lihat pada Yesus Kristus. Itu tangan Tuhan masuk dalam gelanggang. Jadi jangan mau larut dengan gelanggang dunia ini. Masuk jadi pemenang. Itu maksudnya. Kita harus jadi seperti ikan yang di laut, asin. Kalau kita makan pun, si Ibu Tiur sering masak sama ikan laut sering dimasak. Ya. Waktu saya rasakan gini, gak asin kok. Kecuali bumbu-bumbu jadi enak asin ya kan. Artinya apa? Sekalipun kita hidup di dunia yang fana ini, jangan larut sama orang fasik. Berkarakter terus seperti karakter Tuhan Yesus. Mesak, Sadrak, Abednego. Dia ada di tengah-tengah negeri orang kafir. Semua harus menyembah patung Nebukadnezar yang dibuat. Dia tidak mau larut apapun risikonya. Aku mau menyembah Tuhan. Kelakuannya menyembah. Dia enggak larut sama dunia ini. Saya percaya, minta pertolongan Kudus agar kita enggak larut. Roh Kudus akan bekerja agar kita tidak larut sama dunia ini. Berubahlah, perbarui seperti melalui budimu. Kata firman Tuhan, berubah terus, berkarakter, sehingga kita makin serupa seperti Yesus Kristus melalui obedience. Karena seperti saya katakan, obedience is far greater than sacrifice. Dalam Roma 4 ayat 18 bisa kita lihat bagaimana Tuhan mau ingatkan kepada bangsa Israel. Lu ingat tuh nenek moyangmu, leluhurmu. Aku pernah, perbuatan tanganku gak pernah akan kutinggalkan. Tuhan gak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sampai detik ini. Gak pernah dia tinggalkan. Kita harus percaya, kita imani, kita duit, kita berserah, tidak akan ditinggalkan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, gak ada dasarnya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan.
demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu hanya firman Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Saya sudah 100 tahun, istri saya Sarah, haidnya sudah tertutup, umurnya sudah tua, nggak ada mungkin, nggak ada dasar. Tapi aku percaya, dasarnya hanya suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau akan menjadi banyak, menjadi bapak bangsa. Ini Bapak Ibu, Tuhan mau perlihatkan, mengingatkan kepada kita. Kalian lihat itu bagaimana perbuatan tangan. Dan aku juga akan, perbuatan tanganku akan kugenapi kepada seluruh aspek kehidupanmu. Kerinduanmu, apa saja kerinduan kita, sekalipun dengan dasar hukum tidak ada. Perhatikan, dalam Roma, semua negara tidak ada, itu datang dari Tuhan. Semua datang Tuhan. Apapun bisa dia rubah. Just obey. Taat Bapak Ibu. Lihat nanti dari altar ini Tuhan bicara. Yang saya sampaikan bukan bahasa saya, tapi firman kebenaran Tuhan. Kairos nanti apapun yang Anda rindukan, apapun itu, dia akan berubah yang paling baik buat Anda, buat kita. Karena Abraham tidak punya dasar sama sekali. Ya, Abraham tidak punya dasar sama sekali. Istrinya udah tua seperti udah hampir 100 dan haidnya tertutup. Kata firman Tuhan, bagaimana mungkin ini aku menjadi, kalau dalam logika bisa punya keturunan menjadi bapak bangsa. Tapi dia percaya kepada firman Tuhan yang hidup ini. Dia taat saja. Dan Abraham menjadi bapak bangsa yang melahirkan Ishak dan terus. Seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di laut. Karena Tuhan itu gak pernah berbohong. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berbohong. Karena tulisan ini adalah karya Roh Kudus. Dia punya kuasa yang sangat dahsyat sekali. Ya, sangat biasa. Jangan sekedar datang ke gereja, perhatikan firman Tuhan dan lakukan, berserah dan taat kepadanya. Kalian lihat secara kairos, nanti waktunya dia akan berperkara setiap persoalan hidup kita. Bilangan 23 ayat 19 bisa diapakan? Allah bukanlah manusia, perhatikan, sehingga ia berdusta. Ya. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Luar biasa. Ini membuat encourage bagi kita. Di samping mencambuk kita, dia encourage. Dia nggak pernah berbohong. Saya pertaruhkan sebagai hamba Tuhan, dia tidak pernah berbohong. Ikutin saja, obey saja, rubah, karena firman yang mengatakan itu. Bapak Ibu, Yohanes tadi 4 saya bilang mungkin nggak ada bisa baca Pak, ayat 23 24. Bagaimana ibadah dalam roh kebenaran. Jadi tidak sekedar saya karang-karang gitu. Ibadah Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Mungkin Ibu Anita nggak bikin ya, karena saya tuh kadang-kadang saat saya datang aja sendiri begitu, tapi korelasinya begitu, jadi di luar skenario. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 mungkin. Yohanes Pak ya 4. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita menyembah dalam kebenaran. Jadi bukan di sini saja, bukan format.
Kalau performa itu show duniawi, gitu, show. Tapi kita ketika nyanyi itu ibadah. Di situ kita dikoreksi dan membawa bekal itu. Saya nggak mau kosong semua. Setiap minggu harus ada yang kita bawa menjadi berkat, sehingga berkat itu menjadi merubah kita melalui budi kita, sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan. Pesan yang gak kalah penting, akan tibalah waktunya Dia akan datang dan lahir di bumi ini. Itu di Galatia 4 kata, sudah tiba waktunya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dan seorang perempuan dan dari seorang perempuan dan takluk pada Hukum Taurat. telah tiba waktunya. Kita baru saja tanggal 29 merayakannya. Itu dinubuatkan dan digenapi. Akan tiba waktunya. Perhatikan. Digenapi Tuhan. Dia lahir. Ingat. Akan tiba waktunya. I am coming soon. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Kemarin kita merayakan melalui GKI Petra ketika kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Datang hanya sebagai bayi. Bayi itu bisa digeser ke sana suka-sukanya, suka-suka kita. Sering sekali perayaan itu kita menggeser Tuhan Yesus. Di kampung saya ketika Natal, kampung saya pernah, walaupun saya tidak tinggal di kampung, sekali-sekali saya pulang ke rumah kakek saya. Banyak sekali Natal setelah Natal itu habis itu di luar minum tua. Oh iya, it's right. Potong babi minum tua, kacau, habis itu berantem. Mungkin di mana-mana terjadi itu. Pada waktu Natal orang bisa membuat dosa. Di situ berantem, di situ semuanya gara-gara kita aja hampir berantem. Waktu Pak Ibu ketua panitia mengingatkan, kita aja hampir berantem gara-gara pengertian nyanyi. Ini nyata. Hampir berantem, hampir kita geser bayi itu. Ini hidup Bapak Ibu, bukan saya karang-karang. Untung Tuhan menguasai kita sehingga daun yang memimpin gagak sabar, datang sabar. Yang kedua juga begitu, hampir kita geser baby itu. Padahal ibadah itu di sini kesempatan kita bersekutu untuk saling menegur satu sama lain. Biar kita menjadi kuat dalam Tuhan, mempertebal iman kita. Itu ibadah bersekutu maksudnya. Bisa saja Anda beribadah di rumah pakai Zoom, that's it. Tapi yang mau Tuhan datang kepada kita, biar kita besi, ditajamkan dengan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Kita saling menegur, mengencourage, memeluk. Bukan diberitahu menjadi ngamuk. Hati-hati, ini iblis bekerja. Saya coba mengangkat pengajaran ini dengan up to date, dengan keadaan kita. Dan itu yang terjadi. Sering kali terjadi. Dia datang sebentar lagi. Natal yang kemarin, tanggal 29, itu gak berhenti, itu masih koma. Yang kedua, dia akan datang bukan sebagai baby. Dia akan datang sebagai raja, di atas segala raja. Dia akan datang memisahkan mana kambing, mana domba, mana gandum, mana lalang. Dilihat ada pohon, mana ranting yang tidak terbuah, bang, tidak terbuah. Ditebang sang pemilik. Ini gak main-main Bapak Ibu. Ini pesan sayang sekali diberikan oleh pendeta. Karena ngeri orang lari dari gereja. Saya tidak peduli.
Kebenaran adalah kebenaran yang harus saya sampaikan. Pertaruhannya adalah kebenaran Tuhan. Amin. Dia akan datang. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Pendeta, jemaat, ayo kita persiapkan diri kita. Kedatangannya ada dua jenis, Bapak Ibu. Dua dekat. Kedatangan secara individu dan kedatangan secara universal. Individu maksudnya kamu dipanggil selesai hidupmu. Itu kedatangannya satu jenis, selesai hidupmu. Dia nggak pandang umur, apalagi umur kita sudah lanjut. Beware, persiapkan dirimu. Dia akan datang. Dia akan datang. Jangan spiritmu tertidur. Come on. Siapkan dirimu. Come on. Kekasih-kekasih Tuhan. Kita sudah digali, sudah dipilih, sudah diangkat. Kita persiapkan untuk datang. Untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Biasanya kalau rabi atau rasul atau nabi berbicara lebih dari satu kali, itu sangat serius. Sangat serius. Sangat serius. Bapak Ibu, sekali lagi, biasanya kalau kita baca ini, kalau ada satu perintah, saya kasih tahu, lebih dari satu kali, itu sangat serius bagi Tuhan. Sangat serius. Contoh, ketika Joshua ingin menggantikan estafet kepemimpinan Musa, Tuhan bicara. Si Joshua ragu-ragu, takut-takut. Tuhan bicara, teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Lebih dari 2 kali. Dia duit, dia masuk pada Kanaan. Sekali lagi, kalau ada firman Tuhan lebih dari satu kali, ini menjadi perhatian kita. Petrus waktu jatuh dalam penyangkalannya, Tuhan bilang apa? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Tuhan bicara 3 kali kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihiku lebih daripada mereka? Yes guru, yes Nabi. 3 kali, Simon anak Yohanes, apa kau mengasihi aku lebih daripada mereka? 3 kali. Dan dia katakan kepada Petrus, amanat. Oke. Gembalakanlah dombaku. Itu 3 kali katakan. Gembalakanlah dombaku. Gembalakanlah dombaku. Domba JKI. Nggak ada domba JKI. Kambing. Yang ada domba Kristus. Domba di sini bukan domba pendeta Tobing. Saya katakan, saya harus mengatakan kisah cerdas. Domba Kristus kita adalah domba Kristus. GBI apapun namanya, HKBP, tidak ada domba. Semua itu domba Kristus. Makanya aku katakan, gembalakanlah dombaku. Jangan merasa domba pendeta Tobing. Saya tidak pernah merasa. Karena semua kita adalah domba. Ini serius. Dombaku, gembalakanlah. 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 Dombaku. Saudara yang terkasih dalam Kristus. Ini penting dan ini sangat mengoreksi kita.
Kebenaran firman ini harus saya sampaikan. Mari kita persiapkan Bapak Ibu. Kedatangannya sudah sangat dekat, katanya tadi. Dan dekat dia tidak akan menangguhkan. Sekali lagi saya katakan, ada dua jenis. Secara individu dia akan datang kepadamu. Selesai kamu. Ketika kita tidak siap, apa yang terjadi? Semua ini hancur nanti. Tidak ada lagi kesempatan. Ada dua yang Tuhan sendiri bicara dalam Lazarus kepada orang miskin. Ketika mereka kedua sudah mati, orang kaya itu melihat Lazarus di pangkuan Abraham. Dia kepanasan karena api. Tolonglah Bapak Abraham, teteskan air sedikit aja. Aku udah kepanasan sekali. Karena neraka itu diciptakan bukan untuk kita, untuk malaikatnya memberontak. Tapi malaikat itu gak mau sendiri. Dia panggil, dia pengaruhi, biar gua punya teman. Bapak Ibu, Israel. Kita sebentar di sini, sebentar. Mungkin dia datang secara individu. When? We don't know. But pasti datang. Harus siap kita. Bukan orang yang berseru-seru kata Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Bapakku. Bukan orang yang membaca Alkitab saja, itu baik adanya. Baik. Tapi yang dicari Tuhan, orang yang beriman dan yang melakukan kehendak Bapakku. Lukas 18 ayat 8. Maaf, memang panjang saya harus katakan. Jangan tutup telinga spiritmu sehingga ngantuk. Perhatikan, jangan tutup. Jangan tolak. Karena pedang bermata dua mengikismu. Mengikis kekurang pemahamanmu. Saya akan menyampaikan kebenaran ini, memang ini kebenaran. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah mendapatkan iman? Iman, kata Yakobus, tanpa perbuatan adalah nothing. Iman kita harus kita lakukan dengan apa? Perbuatan. Yes, perbuatan. Dengan perbuatan. Mari coba lihat, Tuhan 3 kali mengatakan, aku akan segera datang. Wahyu 22 ayat 7 pertama. Di sini nggak ada, tapi mungkin ada ya. Ayat 7 doang pertama sekali. Saya tiba-tiba aja, saya kira nggak ada di sini. Tapi itu katanya 3 kali. Wahyu 22 ayat 7. Yang A saja kita baca. Sesungguhnya aku datang segera. Stop. Sesungguhnya aku akan datang segera, kata Tuhan. Yang kedua, ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Stop. 2 kali. Ketiga, ayat 20. Kita baca sama-sama. Iya, yang memberi kesaksian tentang semua ini. Ya, aku datang segera. Amin. Datang Tuhan Yesus. 3 kali. Hati-hati Bapak Ibu. Beware. Kita harus persiapkan. Kemarin Natal kita menari-nari, betul. Sukacita itu betul. Karena dia janji akan menyelamatkan. Kita sudah diangkat dari lubang. Tapi bagaimana sikap kita harusnya? Harus memelihara kekudusan. Harus menghidupkan perkataannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita ketika dia datang, kekudusan kita didapatinya dalam iman kepada Yesus Kristus. Ketika dia datang,
Kalau boleh saya katakan ladang itu adalah orang Kristen. Kan tadi saya katakan ladang ada tubuh, gandum dan Lalang. kalau boleh saya ambil ladang itu Kristen. Kristen ada gandum, ada lalang. Lalang itu akan dibakar. Kalau boleh saya katakan pohon itu adalah gereja. Pohon itu adalah gereja. Dalam gereja pun ada ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah dan dicap Dalam api. ke dalam api keretakan gigi. Ini adalah Tuhan yang menyampaikan. Kapan Tuhan menyampaikan ini? Pada tahun 90 sampai 9. Tuhan yang menyampaikan itu, Yesus. Melalui Yesaya di Pulau Patmos. Yohanes. Yohanes di Pulau Patmos. dalam Wahyu. Itu tahun 9. Dan itu dikatakan 3 kali. Yuk kita persiapkan diri kita. Satu sukacita bahwa kita sudah diangkat dari lubang. Kita ini semua sudah memperoleh keselamatan. Amin. Tapi kita masih bertanding dalam kehidupan. Yuk masuk dalam gelanggang. Masuk dalam gelanggang. Satu kuncinya, melangkah dengan suara Tuhan. Tadi Ibu Lili bersaksi tidak ada yang bisa mengalahkan roh yang di dalam kita. Kita bisa kalahkan itu. Sekalipun masalah kita, apapun masalah kita belum kelihatan belum tidak, Tuhan pasti jawab. Masalah apapun Bapak Ibu, Dia akan jawab. Masalah terbesar sudah Dia jawab. Kita sudah diangkat. Detik ini, kalau Bapak Ibu percaya dan melakukannya, kalaupun Dia datang secara individu, aku telah menyediakan tempat di rumah agar di mana aku berada, engkau pun berada. Ini pesan bagi kita dalam renungan ini. Mungkin sudah cukup baik. Saya sudah selesai menyampaikan pesan Tuhan. Di kuping tidak enak, tapi Roh Kudus bekerjalah kepada saya yang sudah mempersiapkan. Karena pesan ini terutama untuk saya. Ketika saya mempersiapkan itu untuk saya selalu minta pada Roh Kudus agar saya mempersiapkan. Dan kedua, kepada jemaat yang mendengarkan, biarlah firman ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang menjadi hidup kita. Tuhan memberkati. Ayo kita berjalan di atas suara Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami.